Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Itu semua karena kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan kita juga masih diberi kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Biarlah kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh menyembah, memuji, memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, karena hanya Engkau lah Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan, hanya Engkau Tuhan. Mengucap syukur buat udara yang segar pada pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah rasa ucapan syukur kami Tuhan, hanya kami naikkan melalui pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sumber pengharapan kami. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Pagi hari ini, biarlah kita memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Kasih-Mu
kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Amin. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu, darah salib-Mu, tebus hidup, nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup gantikan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya Kau akan datang. Harapanku, harapanku, hanya Kau Yesus kuatku, percaya Ku akan datang. Harapanku, hanya Kau Yesus kuatku, percaya Ku aman Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita katakan dengan iman. Haleluya. Rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, saat masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, saat masa depan ku dalam-Mu. Harapanku, amin. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami percaya. Engkaulah yang memberi kekuatan bagi kami. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya Ku aman dalam-Mu.
memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya jalan keluar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Setiap kebenaran firman yang boleh dibagikan, boleh menjadi rema dan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman pada pagi hari ini. Biarlah puji-pujian kami hanya kami naikkan kepadamu sebagai rasa ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, Engkau boleh pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya kami serahkan di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya akan berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Luar biasa. Salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Boleh senyum kanan kiri sambil sedikit membuka maskernya biar kelihatan. Wow, luar biasa. Haleluya. Pagi hari ini kita boleh meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kita boleh punya iman yang berkuasa atas segalanya. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Apakah itu? Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh. Katakan dengan iman.
keras lagi. Bagi Tuhan Allah kita, teman dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Kita boleh disiapkan hati kita. Biarlah hati kita siap menerima firman Tuhan. Hati kita sudah diubahkan. Hati kita sudah diubah dengan puji-pujian rasa ucapan syukur kita. Karena pengorbanan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Dia berkorban bagi kita sehingga kita boleh layak di hadapannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu dalam-Mu. Tiada pernah ku ragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu dalam-Mu.
kuasa-Mu membangkitkan rohmu. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu Kepada hambanya kami berserah. pengorbanan-Mu sempurna. Selamat pagi Bapa di dalam surga, hati kami meluap dengan ungkapan rasa syukur. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, karena anugerah dan rahmat-Mu semata. Itulah sebabnya kami patut bersyukur kepada Tuhan. Ungkapan rasa syukur kami hari ini kami wujudkan untuk mengingat dan menguduskan sahabat-Mu. Kami tetap melangkah meskipun ada kekhawatiran dan ketakutan adanya pandemi yang masih belum berlalu. Kami menyadari akan tantangan itu, namun lebih daripada itu kami mempercayai bahwa Engkau menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Engkau memberkati kami pagi hari ini yang akan kembali merenungkan firman-Mu. Hamba tidak bisa membuat hati mereka berubah, tapi percaya bahwa Roh Kudus mampu melakukannya. Oleh sebab itu kami undang Allah Roh Kudus mengambil alih pucuk pimpinan sepanjang firman Allah diberitakan, sehingga kami semua diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menerima firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, kita kembali kepada serial lahirnya generasi Yeremia. Setelah hampir 1 bulan kita berbicara terkait dengan hari raya Pentakosta. Firman Allah terakhir yang saya sampaikan adalah Roh Kudus sang pengubah kehidupan. Doa dan harapan saya Bapak Ibu secara progresif akan mengalami perubahan demi perubahan. Paradigma kita diubahkan oleh Tuhan sehingga kita bisa mengagungkan amanat agung dan perintah agung. Kami juga berdoa supaya saudara terus dipakai Roh Kudus untuk menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Sekarang kita akan kembali ke serial lahirnya generasi Yeremia, bagian yang ke-10 ada di pasal yang ke-9 dari kitab Nabi Yeremia. Kita akan membaca ayatnya bersama-sama. Bapak Ibu bisa melihat di slide kita. Kita akan membacanya dengan suara yang paling keras. 1, 2, 3. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak ada seorang pun yang berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Bapak Ibu perhatikan kondisi umat Tuhan di zaman Yeremia. Dia menipu seorang dengan yang lain. Jadi saling menipu satu dengan yang lainnya. Seorang pun tidak yang berkata benar, berbohong, berdusta. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Sehingga dusta itu sudah menjadi karakternya. Mereka melakukan kesalahan, banyak kesalahan. Salah satunya adalah tentang dusta. Namun yang memprihatinkan adalah mereka malas untuk bertobat. Saya membaca 4-5 terjemahan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari mereka katakan
mereka tak sanggup meninggalkan dosanya. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa salah satu orang yang sudah terikat dosa dusta itu tidak mudah untuk melepaskannya. Ya. Tetapi di dalam bahasa Jawa ini berbeda. Podo nindakake kaleputan lan emoh. Emoh itu tidak mau. Emoh meratobat, tidak mau bertobat. Ada yang ingin bertobat tapi tidak bisa. Ada yang enggan dan malas, tapi ada yang terus terang tidak mau. Mungkin dengan berdusta dia bisa mendapatkan banyak hal. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita di edisi yang ke-10 ini adalah hidup di dalam pertobatan. Hidup di dalam pertobatan artinya kita akan menjaga kekudusan. Kita akan tetap hidup benar. Tapi andai kata kita melakukan kesalahan, maka kita harus segera bertobat dan kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Hampir dipastikan setiap kita pernah berdusta, pernah melakukan kesalahan karena kita tidak ada yang sempurna. Nah, bedanya adalah orang yang hidup di dalam pertobatan, begitu dia jatuh dalam dosa, begitu dia sadar dia melakukan kesalahan, segera dia berbalik, segera dia bertobat dan hidup di dalam kebenaran. Jadi hidup di dalam pertobatan bukan berarti tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Tapi orang yang hidup di dalam pertobatan begitu melakukan kesalahan, dia segera memperbaikinya kembali kepada posisi yang semula. Hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, ini sedikit kita akan berbicara tentang pertobatan. Kita baca di sini ayatnya. 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saya senang dengan ayat ini. Ayat ini artinya begini. Gereja itu bukan tempat orang suci. Gereja adalah tempat orang berdosa yang mau dan bersedia hidup suci. Apa bedanya? Begini, kalau gereja adalah orang suci, maka tidak boleh orang berdosa datang ke gereja. Nah, gereja harus welcome, gereja harus terbuka kepada siapa saja. Yesus datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Yesus mati bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa yang mau dibenarkan. Itulah sebabnya jika ada orang yang datang dalam kondisi apapun juga, kita jangan merasa risih. Kita harus terbuka. Tabib itu harus menyembuhkan orang sakit, bukan mencari orang yang sehat. Itulah sebabnya kita jangan memandang dengan mata yang tidak bagus pada waktu ada orang yang datang masih compang-camping. Kita tidak boleh bersikap sinis kepada saudara-saudara kita yang dalam proses menuju kepada kesempurnaan. Tapi kita harus merasa gerah, kita harus merasa sedih kalau sudah lama di dalam gereja, tapi mereka tidak hidup di dalam pertobatan. Itu yang dikatakan ia datang bukan untuk orang benar tapi orang berdosa. Saudara harus merasa sedih. Kalau saudara sudah sekian lama ikut Tuhan tapi tidak kunjung menjadi orang benar. Bertobat dalam bahasa Yunani metanoia. Itu diambil dari kata metanoin. Nah saudara, artinya perubahan pikiran, perubahan cara berpikir. Nah saudara, nah ini metamorfosis ini adalah mengambil dari akar kata yang sama. Itulah sebabnya metamorfosis adalah proses ulat secara bertahap menjadi kubu-kubu. Itulah sebabnya untuk menjadi benar, untuk menjadi kudus perlu proses. Dan proses masing-masing orang berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi progresnya nyata. Progresnya pasti. Semakin hari semakin serupa dengan gambaran Tuhan.
Nah, orang yang dalam proses ini bisa salah, bisa keliru, bisa jatuh. Tapi begitu jatuh, begitu melakukan kesalahan, segera, secepat mungkin dia harus memperbaiki dirinya, bertobat kepada Tuhan dan berkomitmen kembali untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, artinya Yesus ingin mengatakan bahwa dia datang untuk mengubah pikiran seseorang dari yang pikirannya penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan tipu muslihat, menjadi orang yang pikirannya penuh kasih, penuh kebaikan, penuh kebenaran, penuh dengan kejujuran. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan itu terjadi sekali dan berlangsung seumur hidup. Artinya kita bertobat, percaya Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sekali. Tapi untuk selanjutnya orang harus terus hidup di dalam pertobatan. Pertobatan itu harus berlangsung sepanjang hidup kita. Karena sepanjang hidup kita, kita masih melakukan kesalahan. Kita masih melakukan kekeliruan. Tapi kalau bisa jadilah bijak, tidak jatuh dan selalu jatuh pada lubang yang sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita akan mulai belajar bagaimana kondisi umat Tuhan di zaman Yeremia. Dan kenapa kita malah membuat tema lahirnya generasi Yeremia? Yeremia berbeda dengan orang-orang kebanyakan pada waktu itu yang suka berdusta. Ya, penduduk Yerusalem selalu melakukan kesalahan yang berakibat fatal. Salah satu kesalahannya itu adalah suka berdusta, saling mendustai satu dengan yang lain. Akibat dusta sudah menjadi karakter, setiap orang suka berdusta, mendustai satu dengan yang lain, akhirnya kepercayaan satu dengan yang lain itu hilang. Salah satu yang merugikan kalau kita suka berdusta adalah kita akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan itu penting Bapak Ibu. Sekali saudara tidak bisa dipercayai, sulit orang lain untuk bisa mempercayai saudara. Kita harus jujur. Kita tidak boleh berdusta. Kalau saudara merasa dan orang lain merasa saudara sudah tidak jujur, segera minta maaf dengan sungguh-sungguh dan berjanji untuk tidak berdusta lagi. Bukan hanya mereka kehilangan kepercayaan satu dengan yang lain, pada akhirnya karena mereka tidak mau bertobat, Allah tidak percaya lagi kepada bangsa ini. Kalau Tuhan sudah gak percaya sama kita, berat Bapak Ibu. Segala yang terbaik datang dari Tuhan. Amin. Karunia datang dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah gak percaya sama kita, habislah hidup kita. Mula-mula kita tidak dipercaya oleh orang lain. Lama-lama tidak mau bertobat, kita tidak dipercaya oleh Tuhan. Kalau hari ini kita sehat, kita dipercayai untuk memelihara tubuh yang adalah baiknya. Kalau hari ini saudara punya pekerjaan, punya karier, itu adalah kepercayaan. Kalau hari ini saudara memiliki harta dan benda, itu adalah kepercayaan. Semua adalah kepercayaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk mengelolanya. Dan Tuhan akan minta pertanggungjawabannya. Mari kita berkata jujur satu dengan yang lain. Saudara, masih banyak orang Kristen yang suka berdusta. Kebohongan yang kecil itu melahirkan kebohongan yang besar. Untuk apa? Untuk menutupi kebohongan yang kecil. Oleh sebab itu orang yang berbohong kalau nggak diselesaikan, bohongnya makin hari makin besar. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karakter dusta, bohong, itu adalah berdampak untuk komunitas. Oleh sebab itu komunitas yang dipenuhi oleh orang-orang jujur
kepercayaan akan meningkat, akan semakin tinggi. Di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-6 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi akan menghamiri seluruh adonan. Bapak, ibu-ibu yang suka bikin roti, ngerti apa maksud ayat ini. Sedikit ragi bisa mengkamirkan seluruh adonan. Sedikit dosa yang namanya dusta atau kebohongan ini bisa mempengaruhi seluruh komunitas. Saya berdoa supaya kita segera berhenti. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sebuah penelitian bahwa ternyata memang hampir semua manusia itu gampang, mudah berbuat bohong, berkata tidak jujur. Saudara perhatikan, ini adalah hasil sebuah penelitian, bukan dari saya. Perhatikan Bapak Ibu, yang pertama berdusta untuk perkataan dengan hal-hal yang sepele itu angkanya cukup tinggi, 91%. Maknanya apa? Hampir semua kita sering berkata tidak jujur untuk hal-hal yang sepele. Tapi yang berbahaya bukan sepelenya itu, seringnya, banyaknya itu yang berbahaya. Gitu. Ya, angkanya segini ternyata Bapak Ibu, ya. Yang kedua, berdusta untuk hal-hal yang penting angkanya 36%. Kecil Pak Amsal, iya kecil, tetapi hal-hal yang sangat penting. Loh, kalau sudah biasa berdusta, yang penting pun dia berdusta. Sesuatu yang penting pun dia masih berdusta. Nah saudara, yang ketiga, sering berdusta kepada orang tua, angkanya berapa? 86. Halo anak-anak, ada yang anak-anak di sini yang pagi ini biasanya datangnya banyak siang. Ya. Bapak Ibu, ternyata jangan gampang percaya sama anak-anak kita. Mereka angkanya berapa? 86. Apalagi kalau sudah kena narkoba, waduh jadi pembohong besar itu. Berdusta kepada teman 75. Hai teman-teman. Itu, temanmu begitu itu. Ya. Berdusta kepada teman angkanya 75. Nah ini yang juga memprihatinkan ini. Berdusta kepada saudara kandung angkanya 73%. Kebangetan ya. Saudara kandungnya pun masih dibohongi. Yang memang paling mudah dibohongi kalau saudaranya sendiri, adiknya sendiri, kakaknya sendiri, ponakannya sendiri. Gak apa-apalah bohong sama saudara sendiri begitu. Nah saudara, aduh ini yang terakhir. Tidak enak juga didengar. Berdusta kepada pasangan hidup angkanya 69%. Nah, saya berdoa Tuhan tolong kita. Kalau ternyata angka-angka ini saudara, oh iya, saya masuk di dalamnya. Saudara, hari ini kita mohon anugerah dan rahmat Tuhan. Amin. Nah, orang yang berdusta itu adalah, gimana ngomongnya gak enak ya. Kalau kamu berdusta, memang iblis itu berdusta sejak dari mulanya. Saya lupa tulis di slide, ayo kita baca. 1 Korintus 5 ayat 6. Jadi ayat yang saya maksud adalah iblis itu berdusta dari mulanya. Kalau kita berdusta, maka kita seperti Bapa kita yang adalah pendusta. Nah saudara, itulah sebabnya kita bisa melihat bahwa kita orang-orang Kristen yang lahir baru ditandai dengan berkata jujur seorang dengan yang lain. Tanda orang yang lahir baru dia tidak suka berdusta.
Dia berkata yang benar satu dengan yang lainnya. Nah, angka-angka yang sudah saya sebutkan tadi Bapak Ibu sangat memprihatinkan. Itu secara umum. Ya bukan di gereja penelitiannya. Jadi secara umum. Bisa saja angkanya di gereja bisa lebih baik dari itu. Tapi bisa juga sama. Ya. Tetapi ini menolong kita. Ternyata dosa ini cukup berbahaya. Dosa inilah yang membuat orang Israel ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak suka kepada dosa dusta itu. Nah saudara, mari kita melihat bagian yang kedua. Mereka melakukan kesalahan tapi malas untuk bertobat. Malas untuk bertobat. Enggan untuk bertobat. Tidak mampu untuk bertobat. Tidak mau bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi umat Israel enggan, malas, tidak sanggup mau bertobat. Tidak mau bertobat. Dia terus berdusta. Itu umat Israel. Ya, kita akan lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-9. Mengatakan yang benar, mengatakan kebenaran itu merupakan ciri orang Kristen yang sudah lahir baru. Saya sudah tulis di situ. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi berdusta, suka berdusta itu adalah kelakuan manusia lama. Orang Kristen yang lahir baru sebaliknya dia jujur dan tidak mau berdusta. Oleh sebab itu jujur adalah tanda orang Kristen yang sudah lahir baru. Nah ini yang saya maksud tadi saudara ya. Yohanes 8 ayat 44. Mari kita baca 1, 2, 3. Iblislah bapakmu dan kalian mau menuruti kemauan bapakmu. Sedari permulaan iblis itu pembunuh. Ia tidak pernah memihak kebenaran. Sebab tidak ada kebenaran padanya. Kalau ia berdusta itu wajar. Karena sudah begitu sifatnya. Ia pendusta dan asal segala dusta. Jangan dimatikan dulu. Ini adalah dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi kalau orang berdusta itu mengikuti iblis. Karena iblis adalah bapak pendusta. Jadi kalau suka berdusta itu anak-anak iblis. Bukan anak-anak Tuhan. Kalau dia berbuat dusta wajar. Memang itu sudah sifatnya. Tapi kita orang-orang Kristen punya sifat yang lain. Yang jujur. Nah itulah sebabnya kenapa Allah murka terhadap Israel. Oleh karena ini. Orang yang suka berdusta, saling mendustai satu dengan yang lain. Dia mengikuti bapak pendusta. Yaitu iblis. Kita kan anak-anak Tuhan. Bukan anak-anak iblis. Amin. Nah saudara, itulah sebabnya kita rentan sekali terhadap masalah ini. Mari kita berdoa hari ini, mohon anugerah, mohon rahmat Tuhan. Situasinya mungkin sulit, tapi kita harus tetap berkata jujur. Amin. Kita harus belajar berkata yang sebenarnya, tidak berdusta. Nah saudara, generasi Yeremia berbeda dengan umat Israel pada umumnya. Generasi Yeremia hidup dalam pertobatan. Generasi Yeremia jujur. Generasi Yeremia bisa salah, tapi segera memperbaiki kesalahan, segera minta ampun, segera minta maaf. Generasi Yeremia adalah orang-orang yang tersisa. Orang-orang yang sudah terseleksi. Hasilnya tidak banyak. Tapi itulah
yang dikehendaki Tuhan. Bayangkan mayoritas mati dalam penghukuman, sisanya yang mau hidup di dalam kejujuran. Betapa tidak mudahnya untuk berkata jujur, bersikap jujur, memiliki kejujuran sebagai karakteristik orang yang sudah lahir baru. Umat yang tersisa, generasi Yeremia, generasi yang mau menentang arus. Meskipun dunia sedang penuh dengan tipu muslihat, ketidakjujuran, kita tetap bersikap dan berkata jujur. Bisa jadi orang yang jujur akan rugi secara finansial, tapi itu konsekuensi untuk hidup benar. Kenapa angka-angka dusta selalu tinggi? Karena memang zaman sekarang zamannya edan. Nek ora ikut edan katanya ora kumanan. Tapi saudara sebagai orang yang hidup benar di hadapan Allah, percayalah kepada Tuhan. Tuhan pada akhirnya akan membela anak-anaknya yang hidup benar. Saudara, lalu bagaimana caranya supaya kita tidak suka berdusta? Keengganan Israel, karena saya sudah berada di penghujung, untuk bertobat sampai akhir, menyebabkan mereka terbuang ke Babilonia. Banyak yang mati karena pedang, banyak yang mati karena penyakit sampar. Ilham, rema yang diberikan oleh ketua BMGK di masa sulit ini sangat simpel tapi tidak mudah. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk menghindari dusta, sebetulnya statementnya sederhana. Jangan lakukan hal yang perlu ditutup-tutupi. Betul ya? Saudara catat, supaya kita tidak mudah berdusta adalah, mari kita melakukan hal-hal yang tidak harus kita tutupi. Jangan lakukan hal-hal yang perlu ditutup-tutupi. Mari kita transparan kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kandung, kepada teman-teman kita, kepada atasan kita, dan orang yang lain. Sekarang ketidakjujuran itu ada di mana-mana. Pokoknya kalau orang melakukan sesuatu yang perlu ditutup-tutupi, itu pasti tidak jujur. Dari statement ini, apakah saudara bisa melihat bahwa ketidakjujuran di luar sana itu sudah sangat merajalela. Semua ditutup-tutupi, yang satu menutupi yang lain. Supaya apa? Supaya enggak konangan. Betul enggak? Kenapa angka korupsi begitu tinggi? Karena orang melakukan sesuatu yang ditutup-tutupi. Kenapa? Enggak benar. Sederhana. Untuk hal-hal yang kecil. Sekali lagi, jangan lakukan hal-hal yang perlu ditutup-tutupi. Mari kita lakukan yang jujur. Mari kita jadikan kejujuran menjadi sebuah value, menjadi sebuah nilai tertinggi di dalam kehidupan kita. Untuk hal-hal yang kecil, mari kita jujur. Amin. Jangan ada kebohongan. Kejujuran itu tidak datang tiba-tiba. Kita perlu dilatih untuk melakukan kejujuran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan termasuk dusta, segera mungkin minta ampun kepada Tuhan, minta maaf kepada orang yang terluka karena itu. Kemudian berkomitmen untuk berkata jujur. Minta kekuatan Tuhan. Ya. Untuk menghindari dusta, jangan lakukan hal-hal yang perlu ditutup-tutupi. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita hidup di dalam
pertobatan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini selalu baru bagi kita semua. Kerinduan Tuhan bagi kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar supaya gereja Salom akan lahir generasi Yeremia yang hidup dalam pertobatan. Oleh karena itu mari kita terus menjaga kekudusan kita, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, karena Tuhan yang akan mau mempercayai kita menjadi orang-orang yang dapat dipercayai Tuhan untuk membangun tubuh Kristus di muka bumi ini. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan, hidup kita semakin bertumbuh, semakin berbuah. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa. Hari ini kita akan memberikan persembahan untuk persepuluhan maupun untuk kas gereja. Bagi yang petugas, kamu untuk maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan menyiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini merupakan hari yang luar biasa, karena firman Tuhan selalu baru bagi kami, yang membangkitkan iman kami, kepercayaan kami untuk kami lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, untuk hidup menjaga kekudusan, untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, agar supaya hidup kami semakin berkenan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang merupakan makanan rohani bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur karena sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu memenuhi segala kebutuhan kami. Tuhan selalu memberkati kami melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami. Terima kasih Bapa, dengan hari yang kuduskan ini, kami belajar untuk mengucap syukur. Kami belajar untuk memberikan pekerjaan Tuhan di tempat ini, mengembalikan persepuluhan milik-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Ketika kami mau belajar untuk mengasihi Engkau, memberikan persembahan kolekta untuk pekerjaan Tuhan, maka berkat Tuhan akan selalu turun dalam setiap kehidupan kami, pribadi maupun dalam rumah tangga kami. Diberkati kami ya Tuhan. Kuduskan hati kami, pikiran kami, perasaan kami, tangan-tangan kami yang akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Agar supaya melalui pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati gereja di tempat ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan pujikan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu yang menyelamatkan dan beriku berharap. Sungguh ku bangga, amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu yang menyelamatkan dan beriku pengharapan.
persembahan dengan penuh sukacita, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua atas persembahan yang telah diberikan kepada Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Saya akan memberikan satu pengumuman bagi kita semua, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 ada ibadah, doa, dan puasa yang akan dimulai jam 10 pagi. Mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian pada hari Sabtu ada waktu yang luang, ada di rumah, tidak kemana-mana. Mari untuk bersama-sama berdoa di rumah Tuhan, di Gereja Salom. Jam 10 pagi, segala pergumulan Bapak Ibu sekalian akan dijawab oleh Tuhan dengan iman. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber jawaban bagi setiap masalah yang kita hadapi. Kemudian sorenya ada ibadah kaum muda yang akan dimulai jam 6:30 malam. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 ada ibadah umum. Ibadah pertama dimulai jam 7 pagi. Ibadah kedua dimulai jam 9 pagi. Diharap Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir tepat waktu. Puji Tuhan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 ada pembinaan asar. Jadi ada pembinaan asar minggu depan. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang terlibat dalam pelayanan asar, mohon diperhatikan untuk kehadirannya jam 6 sore. Jam 6 sore tempat di Gereja Salom. Puji Tuhan. Lalu kemudian Gereja Salom telah menyediakan formulir baptisan air. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian sampai hari ini barangkali masih belum dibaptis baptisan air, bisa menghubungi Bapak Gembala sehingga nanti untuk bisa mengikuti baptisan air. Ya, puji Tuhan. Lalu kemudian panitia pembangunan hari ini mengadakan basar keripik tales Rp15.000. Lalu kemudian ada pisang hijau Rp15.000. Lalu kemudian perlu kami sampaikan minggu kedua. Jadi setiap minggu kedua, minggu depan ada persembahan khusus untuk pembangunan Gereja Salom. Jadi kotak persembahan ada di depan. Jadi minggu depan diharap Bapak sekalian untuk bisa memberikan persembahan untuk bisa maju ke depan untuk khusus pembangunan Gereja Salom. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang sudah kami sampaikan. Mungkin barangkali ada tambahan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Waktu selanjutnya kami serahkan sekaligus mengakhiri ibadah kita sekaligus doa berkat bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Yanto. Jadi kami tegaskan saja bahwa kami nanti bulan Agustus akan melakukan baptisan air dan kami sudah sediakan formulir di depan sana. Jadi bagi putra putri Bapak Ibu yang sudah minimal kelas 3 SLTP ke atas bisa mengambil form untuk segera dikembalikan. Bulan depan kita akan mulai lakukan kateksasi baptisan air. Terkait dengan vaksin, kami masih membuka barangkali yang umur 50 ke atas ingin vaksin Sinovac, mohon segera mendaftarkan diri. Saya rasa itu saja. Kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku.
kita saling mengangkat tangan. Kita memberkati satu dengan yang lain. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Sebagaimana Engkau memberkati Yabes. Berkati umatmu generasi Yeremia ini Tuhan. Memperluas pengaruh mereka. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Hati kami meluap dengan penuh sukacita karena Allah berkenan melawat ibadah kami. Terima persembahan kami, pujian kami menjadi yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Selanjutnya kami akan meninggalkan tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati perjalanan kami sebagaimana kami selamat datang ke tempat ini. Kami juga pulang dengan keadaan selamat. Karya-Mu memberkati seluruh kami yang hadir hari ini. Sekarang dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu pulanglah. Terimalah kiranya segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah raya kami yang pertama. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Kami mau damai sejahtera menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.